Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Supriyanto dengan NIM 220 190 122 dari kelas sipil D ingin membacakan hasil resume materi 1 sampai 7. Baik, langsung saja. Materi pertama, pengantar kewirausahaan teknik sipil, ilmu kewirausahaan teknik sipil. Istilah entrepreneur itu sendiri berasal dari bahasa Prancis, yaitu entreprendre yang mengandung makna to undertake, yang berarti mengerjakan atau berusaha atau melakukan pekerjaan. Adapun technopreneurship, teknologi, entrepreneurship, technopreneurship. Peran teknologi meningkatkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas produk, memperluas pasar, alat publikasi, dan pemasaran. Materi 2, konsep dasar kewirausahaan. Jumlah pengangguran di Indonesia 10% adalah kaum intelek yang menyandang gelar pendidikan perguruan tinggi. Bahan diskusi, siapakah yang bersalah, apakah mahasiswa, orang tua, pendidik, atau pemerintah? IR Ciputra dalam kurung Kompas tanggal 21 bulan 8 2009. Generasi muda sudah saatnya mengubah pola pandang. Jangan hanya berpikir menjadi pegawai setelah lulus dari lembaga pendidikan tinggi, apalagi pegawai negeri. Menjadi wirausaha perlu dipikirkan sebagai pilihan. Untuk memajukan perekonomian dan kesejahteraan Indonesia butuh 4 juta wirausaha, terutama yang kreatif. Di Indonesia baru ada 400.000 atau 0,18%, idealnya 2% dari populasi. Ada 3 jenis wirausaha. Yang pertama, necessity entrepreneur. Seorang wirausaha karena terpaksa atau adanya desakan kebutuhan hidup. Yang kedua, replikatif entrepreneur, cenderung meniru bisnis yang sedang ngetren sehingga rawan terhadap persaingan dan kegagalan. Yang ketiga, inovatif entrepreneur, seorang wirausaha yang terus berpikir kreatif dalam melihat suatu peluang usaha. Solusi, lembaga pendidikan tinggi diharapkan mampu menciptakan jiwa wirausaha sehingga mereka mampu mandiri dan menciptakan lapangan kerja. Pendidikan kewirausahaan atau entrepreneurship di Indonesia perlu ditingkatkan. Mengubah pola pikir. Bagaimana mengubah pola pikir baik mental maupun motivasi orang tua, dosen, dan mahasiswa agar kelak anak-anak dibiasakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan daripada mencari pekerjaan. Materi 3, pengembangan technopreneurship di perguruan tinggi dan implikasi kebijakannya. Kewirausahaan teknologi atau technopreneurship dapat diartikan sebagai kewirausahaan yang aktivitas usahanya berbasis pada teknologi dalam kurung BPPT, 2010B. Sedangkan pewirausaha teknologi dalam kurung teknopreneur. Konsep dan teori kewirausahaan. Konsep dan teori teknologi. Technopreneurship, model pengembangan technopreneurship. Materi 4, cara mendirikan usaha. Bentuk kegiatan usaha, dikelola sendiri, dikelola orang lain, patungan. Etika dan norma setiap pengusaha. 1. Kejujuran. 2. Bertanggung jawab. 3. Menepati janji. 4. Disiplin.
5. Taat hukum. 6. Suka membantu. 7. Komitmen dan menghormati. 8. Mengejar prestasi. Tujuan dan manfaat etika berusaha. 1. Persahabatan dalam pergaulan. 2. Menyenangkan orang lain. 3. Memujuk pelanggan. 4. Mempertahankan pelanggan. 5. Membina dan menjaga hubungan. Lembaga internasional pemberi penghargaan. 1. Entrepreneur of the Year EOY. 2. Lifetime Achievement Entrepreneur LAA. 3. Industry and Manufacturing Entrepreneur AMA. 4. Special Award for Corporate Spirit. 5. Young Entrepreneur. 6. Special Award for Corporate Spirit. 7. Special Award for Corporate Social Responsibility. Bagaimana mendirikan usaha? Ada beberapa cara seseorang memulai usahanya. 1. Faktor keluarga pengusaha. 2. Sengaja terjun menjadi pengusaha. 3. Kerja sampingan. 4. Coba-coba. 5. Karena terpaksa. Jenis izin usaha. 1. Surat izin usaha perdagangan atau SIUP. 2. Surat izin usaha industri atau SIUI. 3. Surat izin domisili. 4. Izin mendirikan bangunan atau IMB. 5. Izin dari departemen teknis sesuai dengan bidang usaha. Materi 5. Surat usaha izin jasa konstruksi atau SUIJK. Apa itu IUJK? Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi. IUJK adalah izin usaha yang diberikan kepada badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan jasa konstruksi. Jenis-jenis IUJK. 1. IUJK nasional. 2. IUJK PMA. 3. IUJK BUJKA. Dasar hukum pengurusan SUIJK. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1959 tentang Jasa Konstruksi yang sudah dicabut dan tidak berlaku lagi. Yang kedua, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4/PRT/M/2011 tentang pedoman persyaratan pemberian izin usaha jasa konstruksi nasional memiliki modal sekaligus menjadi pengelola. Syarat mengurus UIJK: sertifikat keahlian atau SKA atau sertifikat keterampilan SKT, kartu tanda anggota KTA asosiasi, sertifikat badan usaha SBU. Materi 6. Manajemen dan organisasi. Manajemen dan organisasi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Manajemen bagian dari organisasi dan begitupun sebaliknya. Manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan. Organisasi merupakan tempat untuk mencapai tujuan. Manajemen dapat diartikan sebagai proses dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan tertentu. Fungsi manajemen: planning, organizing, actuating, controlling. Organisasi garis yang dipimpin oleh direktur, kemudian kepala bagian kepegawaian, kepala bagian produksi, kepala bagian pemasaran, dan kepala bagian keuangan. Biaya kebutuhan usaha. Dengan mengetahui jenis dan jumlah kebutuhan usaha, membuat rencana anggaran. Adapun jenis komponen kebutuhan usaha meliputi: 1. Biaya pra-investasi. 2. Biaya pembelian aktiva tetap. 3. Biaya operasional. Rencana kebutuhan investasi dalam suatu jenis usaha. 1. Biaya pra-investasi. 2. Pembelian aktiva tetap. 3. Sarana prasarana sewa.
peralatan kantor, dan lain-lain. 4. Modal kerja, tenaga kerja, telepon listrik, air, dan lain-lain. Materi 7. Cara memperoleh modal. Pengertian modal. Untuk mendirikan atau menjalankan suatu usaha diperlukan sejumlah modal: uang, tenaga, keahlian. Modal dalam bentuk uang diperlukan untuk membiayai segala keperluan usaha, seperti biaya pra-investasi, pengurusan izin, biaya investasi untuk pembelian aktiva tetap, sampai modal usaha kerja. Jenis-jenis modal usaha. 1. Modal investasi. Modal investasi digunakan untuk jangka panjang dan dapat digunakan secara berulang-ulang, umurnya lebih dari 1 tahun. 2. Modal kerja. Modal kerja digunakan untuk jangka pendek dan beberapa kali pakai dalam satu proses produksi. Sumber-sumber modal. Kebutuhan modal, baik modal investasi maupun modal kerja, dapat dicari dari berbagai sumber dana yang ada, yaitu modal sendiri atau modal pinjaman. Modal sendiri adalah modal dari pemilik usaha. Modal asing adalah modal dari luar perusahaan. Pembiayaan suatu usaha dapat diperoleh secara gabungan modal sendiri dengan modal pinjaman. Kelebihan dan kekurangan modal pinjaman. Jumlah tidak terbatas, artinya perusahaan dapat mengajukan pinjaman ke berbagai sumber. Motivasi usaha tinggi karena pemilik usaha mempunyai beban mengembalikan pinjaman sehingga ada target. Dikenakan berbagai bunga dan biaya administrasi, harus dikembalikan. Beban moral. Beberapa pertimbangan yang diperhatikan apabila ingin memperoleh suatu modal. 1. Tujuan perusahaan. 2. Masa pengembalian modal. 3. Biaya yang dikeluarkan. 4. Estimasi keuntungan. Mungkin sekian ya yang ingin saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, astaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.